Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, kami dari UPT PPD Sidoarjo, yaitu instansi di bawah pemerintah Provinsi Jawa Timur. Induk instansi kami adalah Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur. Jadi Bapenda ini adalah instansi yang khusus mencari PAD, pendapatan asli daerah. Yang ditangani oleh Bapenda Jatim adalah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, dan pajak bahan bakar. Khususnya yang di Sidoarjo ini pajak rokok dan bahan bakar tidak ada, jadi kita menangani 3. Ditambah satu lagi retribusi, yaitu retribusi jasa usaha. Oke, perkenalkan, sebelah kiri saya adalah Bapak Tunggul Wicaksono. Hai. Sebelah kanan saya adalah Bapak Topan. Ya. Pak Tunggul ini adalah Kepala Seksi Penagihan dan Pembayaran dan penagihan. Oh ya, pembayaran dan penagihan. Nah, Pak Topan ini adalah staf senior yang membantu di pencairan tunggakan. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Oke Pak Tunggul, pertanyaan pertama Pak Tunggul ya. Pendapatan asli daerah Sidoarjo ini sampai dengan semester 1 ini mencapai berapa persen Pak Tunggul? Banyak Mas. Persennya ya hanya 79%-an. 79% ya. Padahal Mas, itu harusnya bisa tercapai di ending triwulan 3. Tapi kita masih ada sisa 1 bulan sudah 79. Berarti luar biasa. Mantap Mas. Ya, luar biasa. Berarti terus tentunya di perpajakan itu pasti ada tunggaan. Betul. Ya, tunggaan kita kira-kira berapa persen Pak Tunggul? Tunggaan kita. Iya, tunggaan kita. Saya dan Mas Seri. Bukan maksudnya UPT Sidoarjo ini gitu. Ya kurang lebih 15 sampai 20% ya. dari jumlah objek. Dari jumlah objek. Oke, berarti nggak tanya jumlah objeknya Mas. Iya. Ya, jumlah objeknya kisaran ada 900-an ribu kendaraan bermotor yang terdaftar di KB Samsat Sidoarjo dan Krian. Ada 2 Samsat berarti Pak Tunggul ya? Betul. Sidoarjo, ya. Itu berarti 900.000 ini, apakah ini termasuk objek terbanyak di dalam satu UPT? Apa gimana? Sama Surabaya, kalau dibandingkan Surabaya kita gimana? Besar mana Pak Tunggul? Objek 1 Jawa Timur kisaran 12 jutaan kendaraan bermotor, dan kita sendiri di Sidoarjo 900 ribuan, hampir 1 juta. Ya kurang lebih hampir 10% lah dari objek Jawa Timur itu di Sidoarjo. Berarti sangat besar Sidoarjo potensinya ini. Tentu karena potensi yang besar, penerimaan besar, otomatis tunggaan kalau dihitung dari 15% intinya akan menjadi besar juga. Terus betul. Gitu ya. Yang dimaksud mungkin nanti ini kan masuk di YouTube nanti ya. Ini kan tentu pemirsa ada yang belum tahu, mungkin yang dimaksud tunggaan itu seperti apa Pak Tunggul? Ya simpelnya tunggaan itu adalah kendaraan yang telah lewat jatuh tempo masa pajaknya. Oke. Itu saja. Itu aja ya berarti. Ada apakah pernah diteliti penyebab tunggaan itu yang terbesar apa? Penyebabnya itu apa? Perilaku wajib pajak, apa memang keadaan ekonomi, apa gimana gitu Pak Tunggul? Tunggaan itu terjadi ada beberapa macam ya Mas ya. Iya. Jadi ada tunggaan memang dia melewati dalam rentang waktu tertentu ya kisaran, tapi dia tetap membayar di 1 bulan atau 2 bulan berikutnya, itu kemungkinan memang orang lupa. Tapi kalau tunggaan yang hingga tahunan itu hubungannya dengan validasi dari kepemilikan kendaraan motor tersebut. Mungkin ada yang blokir lapor jual atau pindah kepemilikan, ataupun juga itu hanya pinjam nama gitu loh. Oke. Jadi bukan hanya kendaraan aja yang dipinjam, nama bisa dipinjam juga. Nama ya bisa pinjam. Iya. Oke. Tentu ada upaya untuk menagih itu
apakah UPT Sidoarjo apa aja yang telah dilaksanakan upaya-upaya itu? Kita banyak Mas, kita sudah dengan seleksi data kita memfilter yang memang sekiranya memang bisa ditagih. Kita kan sudah pengalaman Mas ya, kita sudah jadi memang kendaraan yang tahun-tahun muda atau memang kendaraan daun muda. Iya, daun muda. Sama pepaya tadi kan. Jadi kalau memang pepaya itu sendiri memiliki khasiat dengan daunnya itu. Bukan. Ini tunggaan. Iya, jadi tunggaan itu sendiri kita teliti lagi Mas. Jadi kita tuh sudah hafal membaca data itu sebetulnya. Jadi insya Allah memang dia tahun lalu adalah objek kendaraan baru. Jika tahun ini telat, ya insya Allah itu 80% masih belum pindah kepemilikan. Lupa mungkin ya. Lupa atau dia itu tadi mungkin dengan pinjam nama atau apa, tapi kadang domisili itu masih kenal si yang dipinjamkan nama itu masih kenal, atau mungkin itu sopirnya atau gimana. Itu insya Allah kalau kita lakukan penagihan langsung atau kerobokan itu pasti insya Allah pasti ketemu. Dan ya kalau memang WP-nya punya uang ya pasti akan dibayar seperti itu. Oke, berarti poinnya ada salah satu cara yang tadi ya, triknya itu ada pelayanan gerobokan, maksudnya gitu ya. Dengan membaca data. Dengan membaca, diseleksi dulu, Betul, difilter dulu data. Ya. Oke, berarti tempat mana aja yang perlu dibuat kegiatan gerobokan tadi ya. Betul. Oke, apakah itu memang sudah dilaksanakan berarti ya? Sudah dilaksanakan ya. Oke, Pak Tunggul ini kan punya staf, jadi banyak juga yang terlibat di gerobokan tadi ya. Betul. Oke ya. Sekarang saya tanya Pak Topan, ini yang bergerak di lapangan. Selamat pagi Pak Topan. Pagi ya. Pak Topan ikut gerobokan ya, gerobokan yang upaya penagihan dari Pak Tunggul tadi. betul. Iya. Itu tempatnya di mana aja Pak Topan? Kita pindah-pindah Mas. Oh pindah-pindah. Iya. Dari kecamatan ke kecamatan. Sesuai data yang Terus dari Pak Tunggul tadi ya. jadi daerah mana daerah mana yang tunggakannya banyak kita jemput bola Itu. melalui gerobokan itu. Itu kita memakai fasilitasnya apa? Mobil keliling, apa kita buka semacam meja gitu, open table gitu, apa seperti apa? Ya kebetulan kalau mobil keliling kan udah terpakai di posnya masing-masing Mas. Oh iya. Kita pakai open table di depan kantor kecamatan, depan Koordinasi ya sama kantor-kantor kecamatan seperti itu ya. Terus berarti itu sebelumnya kalau koordinasi itu kan sudah mungkin ya. Itu apakah komunikasi dengan masyarakat sekitar seperti apa? Kalau biasanya kita misalnya ke kecamatan Krembung, pihak kecamatan biasanya koordinasi sama Babinsa, jadi diumumkan melalui Babinsa, WhatsApp, grup RT, grup RW. Jadi pas hari H, masyarakat banyak yang berbondong-bondong menunggu itu. Oke. Berarti memang disukai masyarakat berarti ya? Memang siapa saya? Bukan. Pelayanan tadi maksudnya. Oh iya. Kalau Pak Tunggul nggak percaya kalau disukai masyarakat. Iya. Gitu. Terus apa? Itu jamnya jam berapa? Memakai jam kantor? Apa kalau memang perilaku wajib pajak kebiasaan ya? Mungkin ada yang bekerja, jadi adanya sore, mungkin terlalu nolok Mas ya, kalau pakai jam kantor umumnya sudah terpasang semua di dinding. Jadi kita biasanya kita sesuaikan. Bukan, ini maksudnya jam pelayanan Oh gerobokan. jam pelayanan. Oh gitu. Ya. Mohon maaf. Ya kita standar jam pelayanan kantor Mas, jam 8 sampai jam 1 gitu. Jadi mungkin yang tapi tergantung permintaan juga, kadang-kadang ada pihak kantor atau perusahaan yang minta kita datang sore, kita datangi. Ya resikonya sih di nggak bisa gitu Mas, saya sore ada acara. bukan. Kita upayakan Bapak pas merintah saya, bukan Bapak. Ini yang di lapangan. Bukan nanti sore, bukan. Oke. Maaf. Ya. Jadi seperti itu Pak Tupan ya. Jadi upaya-upaya yang telah dilakukan adalah gerobokan
sesuai data yang telah difilter oleh Bapak Kasih Penagihan, nanti itu akan diterjemahkan pembayaran dan penagihan. Penagihan ya. Nomenklaturnya seperti itu. Ya. Terus berarti itu nanti dari data itu tadi kita akan dipilah sama UPT, nanti akan didatangi sesuai dengan prioritas seperti itu. Terus suka dukanya apa Pak Topan? Saya kira dalam bekerja ya Mas, saya suka duka tuh ya kita bicara sukanya aja lah. Oh iya. Yang duka itu yang mengajak biasanya. Oh iya. Kalau yang diajak itu pasti insya Allah Pasti suka gitu. Iya. Gitu. Nanti setelah ada gerobyokan ini, apakah ada pengukuran Pak Guru? Nanti before afternya gitu maksudnya. Sebelum ada gerobyokan itu seperti apa, terus setelah gerobyokan itu apa memang signifikan gitu, maksudnya hasilnya gitu. Oh saya. Iya. Jadi hasilnya itu tadi dengan nama saya tadi. Oh Pak Tunggul sudah. Iya. Sudah. Oke. Jadi tadi seperti di awal sudah saya bilang, kita bekerja berdasarkan data. Iya. Ya. Jadi otomatis dengan data yang telah kita filter itu tadi, ya. Pasti kan kita bisa melihat. Jadi data itu kita anggap suatu kondisi before. Ya, before itu sebelum. Boleh pakai bahasa Inggris ya? Bisa ya? Before. Enggak apa-apa. Ya, jadi habis itu setelah kita lakukan layanan atau apapun bentuknya, pasti kan ada kondisi setelah. Boleh ya. Indonesia boleh ya? Setelah. Atau after. Iya. After. Jadi pernah kita suatu kegiatan di tahun 2021 ya Pak Topan ya? Iya Pak. Kita mengcollecting tunggaan mobil mewah. Mobil mewah khusus ini ya, Betul. khusus mobil mewah ya. Mobil mewah. Dan kita dengan potensi kisaran 2,5 miliaran, dengan setelah kita lakukan pengerobyokan atau dinas luar ke door to door ke masing-masing sesuai data di KB Samsat, dari angka 2 miliar sekian itu dalam tempo sebelum sebulan sudah ada pembayaran kisaran hampir ya 500 jutaan. Oke, luar biasa. Betul. Jadi cukup efektif sebetulnya. Tapi ya itu tadi, ya kita memang harus kalau ditanya pembandingan, itu kita mainnya kita di data. Jadi seleksi data, kita pilih data yang akan kita tuju, baru kita lakukan gerakan di lapangan seperti itu. Oh ya. Ngomong-ngomong, saya pernah dengar kalau mobil mewah itu kadang di atas namakan orang lain. Nah, untuk menghindari, apakah memang di lapangan seperti itu kenyataannya? Nyata sekali Mas. Nyata sekali. Nyata sekali. Pak Topan sering jadi Ya. ke rumah beberapa wajib pajak sesuai data kendaraan, ternyata si wajib pajak itu hanya sopirnya. Gitu. Iya. Itu untuk kenapa kok seperti itu Pak Tunggul? Mungkin pemirsa belum ada yang belum tahu. Kita kompleks Mas ya. Kalau memang secara umum untuk masyarakat agar tidak terkena pajak progresif, atau mungkin kalau itu si pemilik kendaraan itu seorang pegawai pemerintahan, ya mungkin juga takut ketahuan asetnya diketahui, karena ada pelaporan Mas. Macam-macam ya. Iya, Macam-macam. banyak sebenarnya. Macam-macam Seperti itu. Oke. Untuk ke depan ini apakah ada kegiatan lain selain gerobyokan untuk misalkan semester 2 atau tahun depannya, apakah ada ide apa lagi gitu misalkan? Nah, ide itu kadang muncul dari teman-teman yang sering ke lapangan. Mungkin Pak Topan mungkin bisa. Iya, begitu Pak Topan. Mungkin apakah untuk pencairan tunggal ini yang agak biar lebih bagus ini, apakah ada ide lagi selain Biar greget gitu loh Pak Topan maksudnya itu. Iya. Gimana Pak Topan? Ide mungkin kerjasama dengan perusahaan apa ya, gitu itu misalkan bisa Mas. itu.
Idenya dari Mas saja loh. Katanya hostnya saya Oh, gitu bertanya. ya? Iya. Saya kira seragamnya sama terus bisa sharing ide gitu. Iya. Itu. Kalau ide saya kira kita sosialisasi aja lebih berbanyak. Sosialisasinya ya. Iya, Mungkin ada yang belum tahu juga. iya. Kita Gitu. kan udah mulai apa ya, bayar melalui online juga sudah bisa sekarang. Iya. Ya udah mentok saya kira Mas, ide Indomaret online itu kan udah level tertinggi dari Model sebuah model layanan ya. pembayaran lah gitu. Tinggal sekarang Buat penciptanya siapa tuh, luar biasa. nah, iya. Jadi tinggal sekarang masyarakatnya Iya, yang kita tinggal sosialisasi ke gencar masyarakat. sosialisasi untuk masalah itu. Oke, itu berarti cukup sekian sementara. Bentar, Pak Seri. Iya, ada Pak pertanyaan. Seri kan juga petugas pemungut pajak. Iya. Suka-sukanya di lapangan apa nih, Pak Seri? Oh, kalau saya sih banyak sukanya. Kalau saya sih banyak sukanya. Soalnya kita bisa apa kemana-mana gitu, bisa jalan-jalan sambil tahu sana sini gitu, Pak Topan. Gitu. Oke, kita tutup sampai sekian. Terima kasih. Salam PAD Jawa Timur.